Hai guys, perkenalkan nama saya Sinar. Di sini saya akan mengedukasi tentang kunjungan ibu hamil atau biasa disebut dengan ANC. Nah, pasti banyak yang bertanya, apa sih itu kunjungan ANC? Jadi, menurut Kemenkes RI, ANC adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, mendeteksi dini komplikasi, serta mempersiapkan persalinan yang aman. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih tujuan dari kunjungan tersebut? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin. Yang kedua, mendeteksi secara dini adanya risiko atau komplikasi kehamilan. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil. Yang keempat, menyiapkan persalinan, nifas, dan menyusui. Dan yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan standar kunjungan ANC. Menurut Kemenkes RI, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali kunjungan, yaitu trimester 1 yaitu 0-12 minggu sebanyak 1 kali, trimester 2 13-27 minggu sebanyak 2 kali, dan di trimester ketiga 28-40 minggu yaitu sebanyak 3 kali. Dan minimal dilakukan 2 kali pemeriksaan oleh dokter, sisanya dapat dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan. Oh, wow! Kemudian pelayanan standar ANC atau biasa disebut dengan 10T. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan untuk mengetahui status gizi ibu dan mendeteksi risiko kekurangan energi kronis. Yang kedua, yaitu ukur tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi dan preeklamsi. Kemudian yang ketiga, yaitu ukur lingkar lengan atas untuk menilai status gizi ibu hamil dan risiko kekurangan energi kronis bila lila kurang dari 23,5 cm. Kemudian yang keempat, mengukur tinggi fundus uteri untuk menilai pertumbuhan janin sesuai usia kehamilan atau tidak. Yang kelima, yaitu menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin untuk mengetahui posisi janin dan kondisi janin. Yang keenam, pemberian imunisasi tetanus atau DPT yang bertujuan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan untuk mencegah anemia. Yang kedelapan, melakukan tes laboratorium yang meliputi yang pertama pemeriksaan hemoglobin, yang kedua pemeriksaan golongan darah, kemudian protein purin, gula darah, HIV, sifilis, hepatitis B, dan pemeriksaan lain sesuai indikasi. Yang kesembilan yaitu tata laksana kasus untuk penanganan bila ditemukan komplikasi atau faktor risiko dan rujukan bila diperlukan. Kemudian yang ke-10 yaitu temu bicara atau konseling yang bertujuan untuk mengedukasi tentang gizi ibu hamil, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, ASI eksklusif, KB pasca persalinan, dan perawatan bayi baru lahir. Nah, kemudian ada juga tanda bahaya kehamilan. Yang pertama perdarahan, kemudian nyeri perut hebat, sakit kepala berat, bengkak pada wajah atau tangan, gerakan janin berkurang, ketuban pecah dini. Yang ketujuh, demam tinggi dan juga kejang. Kemudian ada peran bidan dalam pelaksanaan ANC. Yang pertama, memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, memberikan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, melakukan deteksi dini komplikasi. Yang keempat, memberikan rujukan bila ada kegawat daruratan. Dan yang kelima yaitu mendukung kesiapan ibu menghadapi persalinan. Jadi, ANC merupakan pelayanan penting selama kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Menurut Kemenkes RI, ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali kunjungan dengan pelayanan standar 10T agar komplikasi dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
warahmatullahi wabarakatuh.